Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bu Alfi akan menjelaskan tentang bumi, gunung api, dan gempa bumi sesuai dengan KD 3.10, yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Dengan indikator 1. Menjelaskan lapisan-lapisan penyusun bumi, 2. Menjelaskan proses terbentuknya gunung berapi, yang ketiga menjelaskan proses terjadinya gempa bumi, serta yang terakhir menjelaskan tindakan pengurangan risiko sebelum, saat terjadi, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Pembahasan pertama tentang lapisan bumi. Kalian anak-anakku pasti sudah paham bahwa bumi terdiri atas 3 komponen. 1. Komponen atmosfer, yaitu terdiri atas gas, komponen litosfer, padatan, hidrosfer, komponen air. Sekarang silakan perhatikan gambar bumi. Di tengah itu merupakan inti bumi, berpijar, sangat berpijar karena memang sangat panas. Potongan bumi tadi kalau digambarkan seperti ini, terdiri atas 4 lapisan dengan ketebalan, jika diukur dari permukaan bumi sampai ke pusat bumi, maka ketebalannya adalah 6.378 km. Terdiri atas 4 lapis. Kerak bumi, lapisan pertama kerak bumi, yang kedua selubung, yang ketiga inti luar, yang keempat inti dalam. Inti dalam ini berbentuk padat, seperti berbentuk bola padat dengan jari-jari 5.100 km, sangat panas dengan suhu 6.000 derajat Celcius, terdiri atas besi dan nikel. Inti dalam ini dilapisi oleh cairan panas yang bersuhu 4.030 derajat sampai 5.730 derajat Celcius, yang disebut dengan inti luar, sama terdiri atas besi dan nikel. Yang ketiga adalah selubung atau mantel, atau kita kenal dengan lempeng bumi. Lapisan ini yang menyelubungi inti dan paling tebal. Yang terakhir yang ada di permukaan adalah kerak bumi. Yang ada di permukaan bumi adalah kerak bumi. Dibedakan menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Bagaimana lempeng ini bisa bergerak? Bumi bergerak karena arus konveksi. Di dalam inti bumi terjadi perpindahan panas dari inti dalam ke inti luar secara konveksi, sehingga menimbulkan arus konveksi yang menggerakkan mantel atau lempeng bumi. Dalam video berikut, kalian akan menyaksikan animasi gerak arus konveksi dan gerak antar lempeng. Ada 3 tipe gerak antar lempeng, 1 konvergen, divergen, dan It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete.